kembali lagi di Diagnosa Kita Semua Jadi Tahu. Jadi, selamat sore teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu pembicara pada podcast kali ini, yaitu Dr. Alif Dua PhD sebagai wakil Dekan 3 ya dokter ya? Iya. Oke. Terima kasih dokter sudah bersedia hadir pada podcast kita di Diagnosa Kita Semua Jadi Tahu. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sekarang lagi mengajar di modul apa dok? Sekarang saya lagi mengajar di modul neuro dan indra khusus. Indra. Oke, itu di angkatan berapa dok? Angkatan 2023. 2023 Ya. sebagai ketua modul. Ya, saya sebagai ketua modul di sana sekarang. Gimana dok? Menyenangkan atau tidak sebagai ketua modul itu? Kalau menyenangkan ada menyenangkannya, kalau tidak menyenangkan ada tidak menyenangkannya. Kalau menyenangkannya bisa kita melihat adik-adiknya Clara untuk berpikir keras di situ. Kadang menyenangkan melihat mereka berpikir keras. Kalau tidak menyenangkannya, ya karena kita kan di bulan-bulan ini kita banyak libur ya. Iya. Banyak libur, kemudian juga ada pemberitahuan dari pemerintah. Liburnya itu di extend libur cuti bersama. Iya. Jadi mengatur jadwal itu yang buat pusing. Tapi sejauh ini aman ya dokter? Insya Allah. Oke. Nah, sebelum menjadi wakil dekan 3 dan sebelum menjadi seorang dokter, apakah dulunya cita-cita dokternya memang ingin menjadi dokter atau ada cita-cita lain? Oh, kalau cerita seperti itu ya. Ya. Sebelum saya jadi dokter, sebelum saya masuk jadi berpendidikan masuk S1 kedokteran, saya cita-citanya pengen menjadi seorang sarjana nuklir. Sarjana nuklir, keren sih. Iya. Tahu kenapa? Kenapa tuh? Karena saya pengen cepat menikah dulu. Jadi kenapa jadi sarjana nuklir kan katanya ya, waktu saya berpikir masih muda dulu ya. Karena sarjana nuklir itu sering terpapar radiasi. Yeah. Sering terpapar radiasi bisa kemungkinan terjadi impoten katanya. Jadi karena saya pengen cepat menikah walaupun belum ada pasangan yang dulu. Jadi saya pengennya sarjana nuklir waktu itu. Waktu itu tahun 2004 sarjana nuklir itu cuma ada di UGM. Nah, waktu 2004 masih di UGM itu waktu saya mau ikut SPMB namanya dulu, sekarang SNBP ya namanya. Dulu SPMB nggak ada dia. Yang ada USM, ujian saringan masuk. Ujian saringan mandiri dulu. Nggak ada, karena nggak ada. Saya tutup mata aja tuh milihnya. Pilih aja sembarang aja. Alhamdulillah kena cabut lot undian arisan, menang. Oke, alhamdulillah. Hokinya di kedokteran dong? Ya kayaknya seperti itu. Nah ini kan udah jadi seorang dokter kan. Itu saya lihat di belakang nama dokter itu ada PhD. Ini sangat menarik sekali untuk PhD itu. Gimana sih dok cara dapatkan gelar PhD, atau ada nggak ya senang atau susahnya untuk dapatkan gelar itu? Oh, kalau serius menjawab serius atau jawab nggak serius? Boleh yang serius. Mungkin ada teman-teman di sini ingin mendapatkan gelar PhD setelah nonton ini. Jawab nggak serius saja lah dulu ya. Ya boleh dok. Jawab nggak seriusnya itu PhD itu kita bisa singkat jadi Pizza Hut Delivery. Oh, mantap. Dapetinnya gampang, tinggal menghubungi aja pakai Gojek. Kalau PhD. Kalau untuk mendapatkan PhD doktoral ya, apanya? Kuliahnya gitu susah nggak, senengnya gimana? Kalau susah, semuanya susah. Kita jalanin saja. Bagaimana bisa menjadi seorang PhD di luar itu? Modalnya nekat. Waktu itu ada seorang profesor datang ke Indonesia. Saya temuin profesor tersebut. Setelah saya temuin profesor tersebut, silakan kamu datang ke tempat beliau untuk melakukan tes. Alhamdulillah saya keterima dan dapat letter of acceptance waktu itu. Dapat letter of acceptance dan kemudian saya sekolah di sana. Alhamdulillah juga waktu pertama kali saya pergi di Jepang waktu itu nggak dapat beasiswa, tidak dapat beasiswa. Jadi karena modal nekat tersebut, saya bilang sama profesor saya, Prof, saya tidak dapat beasiswa, jadi bagaimana solusinya, Prof? Ya udah, Profnya bilang, coba kamu cari beasiswa, ini tanda tangan saya. Jadi saya dapat beasiswa dari Jepang. Oke, berarti kita harus segala sesuatu tuh harus nekat, harus usahanya kuat. Enggak nekat juga, tidak nekat juga. Nekat kita nanti bakal
bahaya juga. Jadi kita itu modalnya tekad, kemudian usaha, itu aja penting. Perbanyak doa juga ya Pak ya. Jangan pula banyak doa. Oke, berarti banyak banget dari sejarahnya untuk dapat gelar PhD, kemudian bisa bergabung di FK ini sendiri ya Pak. Ya panjang sejarahnya itu. Dimulai saya tidak bisa belajar bahasa Jepang sama sekali. Dulu orang Jepang nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya pun patah-patah. Bahasa Inggris saya yes no. Jadi selama 1 tahun itu belajar benar-benar belajar bahasa Jepang di sana. Dan cara saya berkomunikasi itu semuanya pasti berpikir gimana sih saya berkomunikasi di sana kan? Iya betul sekali. Cara berkomunikasi saya bisa bahasa isyarat pertama kali. Gimana tuh Pak? Mereka misalnya profesornya nunjuk, Asoko pergi ke sana. Hah? Saya bilang saya nggak ngerti. Yang ngerti. Ya udah saya pergi ke sana. Oke katanya, pergi ke sana. Jadi sepertinya bahasa isyarat aja. Tapi ingat di sini. Kalau orang Indonesia sudah berada di luar, insya Allah kita bisa. Iya, betul. Terus juga Bapak, gimana sih statement Bapak tentang, saya banyak sekali nih dengar-dengar dari mahasiswa-mahasiswa FK Undra yang mengeluh kayak katanya banyak banget tugas-tugas yang dikasih oleh dosen-dosen itu. Nah, terus dalam pengerjaan itu mereka harus mengerjakan larut malam hingga tidak tidur, kemudian sering juga mengkonsumsi kopi. Kopi kan nggak bagus ya Pak kalau kita konsumsi sering-sering kan Pak. Itu gimana sih menurut Bapak sebagai wakil dekan 3 nih yang deket ke mahasiswa-mahasiswanya? Enggak dekat-dekat banget. Iya. Oke. Saya betulkan statementnya lagi. Mengkonsumsi kopi bukan berarti tidak sehat, tapi mengkonsumsi kopi di suatu penelitian dianjurkan 2 gelas per hari. Dengan syarat kopinya tak pakai gula, bukan frappuccino, bukan yang kopi ditambah gula aren, enggak kayak gitu, tapi kopi murni, kopi hitam. Kemudian pertanyaannya tadi tentang apa ya? Mahasiswa gimana sih? Overthinking banget gitu. Mahasiswa kedokteran itu tugasnya banyak. Kemudian ujiannya banyak, pelajarannya banyak. Oke. Jadi mahasiswa kedokteran itu tidak gampang, sulit. Oke. Dari awal saudara semua yang mahasiswa kedokteran di seluruh Indonesia atau di Universitas Baitur Rahma, mahasiswa kedokteran yang saudara lakukan sekarang ini itu masih biasa. Nanti sewaktu mahasiswa saudara S1 kedokteran itu belajarnya banyak. Sewaktu masuk ke saudara koas nanti bakal lebih berat lagi. Suatu koas bisa saja saudara dinas malam 36 jam bisa tidak tidur. Setelah 36 jam itu besoknya ada case report, besoknya ada referat, dan itu belum selesai. Nah, sewaktu S1 kedokteran itu saatnya untuk belajar itu. Jadi out of comfort zone, keluar dari zona nyaman itu. Memang sewaktu SMA sangat nyaman sekali. Semua pelajaran disuapin, bahkan makan pun disuapin orang tua, tidur diboboin, macam-macam. Nggak sampai minum ASI kan, waktu SMA kan. Jadi sewaktu itu memang terjadi perubahan antara gaya hidup yang santai sewaktu SMA dan menjadi gaya hidup yang lebih berat sewaktu kuliah. Bukan hanya kedokteran seperti itu. Mahasiswa-mahasiswa yang selain kedokteran bakal terjadi hal tersebut. Jadi jangan mahasiswa kedokteran jangan menganggap wah ternyata masuk kedokteran itu berat, ternyata mau jadi dokter itu susah. Memang susah. Karena tekanan itu akan melatih saudara semua sewaktu saudara menjadi dokter. Sewaktu saudara menjadi dokter, saudara akan mendapatkan tekanan juga, bukan hanya dari dosen saja, tapi dari pasien saudara, dari dokter senior saudara, bahkan juga dari sesuatu yang kadang tidak berhubungan dengan kedokteran, politik contohnya. Jadi tekanan itu dilatih sewaktu mahasiswa dan sewaktu koas. Diharapkan
tekanan yang saudara dapat sewaktu mahasiswa dan koas tersebut bisa memperkuat mental seluruhnya sewaktu bekerja nanti. Itu sebenarnya. Jadi jangan, ya ini bukan passion aku, ini bukan comfort zone aku. That's not the way of life. Berarti kita sebagai mahasiswa bukan cuma FK Undra aja ya Pak, tapi sebagai semua mahasiswa kita harus survive. Yes, di survive. Perkuliahan, kemudian juga kita harus pandai bagi waktu. Ada nggak sih Pak dari Bapak sendiri sebagai dokter untuk trip dan triksnya untuk kita sebagai mahasiswa ini untuk mengerjakan tugas tanpa harus begadang, tanpa harus tidur malam dan lain-lain? Nggak bisa. Gimana mengerjakan tugasnya tidak begadang, tidak larut malam? Misalnya sini, Clara contohnya kan, mau hari Senin nih, hari Senin ada kuliah, ada skill lab, kemudian ada praktikum lagi hari Senin, dan selesainya jam 5. Kemudian dari situ tuh ada tugas, tugasnya itu banyak, nggak mungkin dikerjakan di besok paginya, nggak cukup waktunya, nggak mungkin dikerjakan dalam 1 jam, tidak cukup waktunya, pasti larut malam tidurnya. Kalau tipsnya ya sebaiknya bagaimana cara mengatur diri supaya yang kerjaan berat ini selesai, yang healing pun selesai. Oke. Ada nggak Pak dari Bapak tips dan triksnya untuk sebagai mahasiswa Undra yang stabil, kayak FT healing iya, ngerjain tugas iya? Nah, setiap mahasiswa, setiap manusia itu punya cara yang berbeda-beda. Clara, contohnya gimana cara belajarnya? Kalau Clara sendiri, biasanya untuk healing itu sendiri udah dikasih jadwal di weekend Pak. Jadi untuk dari hari Senin sampai Jumat biasanya kita full ke kampus, ke akademi. Iya. Ada orang yang bisa belajar langsung dengan buku saja, bisa. Ada orang yang belajar dengan mendengarkan musik. Ada orang yang belajar dengan mendengarkan temannya. Ada orang yang belajar yang sambil berteriak-teriak kayak orang gila. Ada juga orang yang belajar sambil pacaran. Ada juga orang yang belajar sambil di tepi pantai. Itu tergantung masing-masing. Kalau misalnya dia punya cara belajar yang seperti ini, ikuti cara belajar tersebut. Jadi sewaktu S1 sarjana kedokteran di tahun 1 itu saat mencari cara belajar yang baik bagaimana. Nah, cara belajar yang baik itu bukan mencontoh dosen, tapi saudara cari sendiri mana cara belajar yang baik itu. Karena cara belajar itu adalah cara diri kita untuk survive. Seperti itu. Berarti harus mengenali diri sendiri. Iya. Oke, selanjutnya Pak, sekarang kayaknya lagi musim penerimaan mahasiswa baru nih Pak. Nah, Bapak sebagai wakil dekan 3, apa sih istimewanya FK Undra itu sendiri Pak? Oke. Istimewanya FK Undra selain kampusnya besar, masjidnya bagus, juga ikon di Sumatera Barat, dan juga prestasi mahasiswanya bagus. Seperti Clara ini prestasinya sangat bagus, yang kemarin menang Olimpiade di Malaysia ya, Semarang. di Semarang, itu Olimpiade Internasional di Semarang. Dan juga FK Undra ini insya Allah akan mendukung mahasiswa yang akan ikut berkompetisi selain akademik. Misalnya kemarin kita ada yang menang di lomba futsal tingkat Sumatera Barat, tingkat 2, temannya ya Fanza ya. Iya. Kemarin kita juga ada yang menang yang Clara juga yang Olimpiade. Ada juga menang Ferdi yang di Olimpiade di Malaysia. Yang di tahun ini insya Allah Universitas Baitur Rahmah mengirimkan mahasiswa, mendukung mahasiswa yang ikut Olimpiade WICO di Seoul. Di Seoul. Oh, Korea ya. Bapak ya? Korea. Temannya Clara juga kan? Berarti banyak sekali ya Pak prestasi mahasiswa yang sudah bergengsi gitu di ranah internasional. Iya, alhamdulillah. Selain di Seoul, sekarang ada kemana lagi Pak rencananya? Rencana kita di bulan ini juga ada Olimpiade poster. Insya Allah kita akan ikut juga di UGM. Ada juga Japan Youth Science Festival. Insya Allah kita akan ikut juga. Itu banyak sekali sebenarnya. Dan selain itu yang selain Kemendikbud. Yang Kemendikbud kita juga ikut. Ada lomba debat, ada lomba debat nasional, lomba debat internasional. Kemudian juga kita ada ikut kemarin ini PKM, walaupun belum lolos kita untuk PKM untuk nasional. Insya Allah kita ikut pensi Minas, seni nasional.
Soalnya kita juga ikut yang untuk Pomnas, untuk olahraga mahasiswa nasional. Jadi mahasiswa kedokteran bukan hanya belajar saja, seperti Clara ini bukan hanya belajar saja, ternyata Clara juga bisa berprestasi di luar selain belajar tersebut. Jadi mahasiswa kedokteran bukan hanya fix tengok buku tebal-tebal yang belum dibuka dari plastiknya, kemudian ataupun melihat aplikasi belajar terus-menerus, kacamatanya tebal, -7 dan lain-lainnya, nggak sampai seperti itu. Mahasiswa kedokteran banyak juga yang berprestasi selain di bidang akademik. Saya ambil contoh dari orang luar yang berprestasi. Tahu nggak penyanyi Indonesia yang seorang bedah plastik? Dr. Tompi. Oh ya, tahu. Dr. Tompi merupakan seorang dokter, seorang bedah plastik, seorang penyanyi. Yeah. Ternyata prestasinya bukan hanya di bidang kedokteran dan akademiknya, tapi di bidang yang lain. Beliau berprestasi di sini. Seperti itu. Berarti banyak sekali teman-teman FK Umbra sendiri yang sangat semangat untuk mengharumkan nama Fakultas Kedokteran FK Umbra di ranah nasional bahkan internasional ya Pak ya. Iya. Nah, menurut Bapak sendiri, apa harapan Bapak dari 3-5 tahun ke depan untuk FK Umbra sendiri, Pak? Kalau harapan saya pribadi, harapan saya untuk FK Umbra tentu kita lulus untuk akreditasi, bisa unggul insya Allah. Kalau 5 tahun ke depan, kalau bisa kita bisa ikut akreditasi internasional, kalau bisa insya Allah. Dan kemudian mahasiswa kita bisa berprestasi bukan hanya nasional lagi. Kita bukan lagi targetnya, inginnya, target kita adalah internasional. Prestasi mahasiswa. Bapak mau share sedikit informasi tentang pendaftaran penerimaan siswa baru, Pak? Nah, penerimaan mahasiswa baru akan ada di link berikut ini. Oke. Mungkin bagi teman-teman semua yang masih ragu, bisa banget kunjungi web kita yang ada di sini. Oke. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa kontak personnya di sini. Mungkin itu saja podcast kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Alim sebagai Wakil Dekan 3. Kita tutup pada podcast pagi hari ini. Mungkin Bapak boleh say hello, say hi kepada kamera. Oke, halo. Dan kami punya juga salam FK Umrah. Okay. FK Umrah rumah kita. FK Umrah rumah kita. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Diagnosa kita semua jadi tahu.